Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakiran lillah, salata wa salaman li rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji kita panjatkan untuk Allah Rabbul Izzati yang telah menghias langit dengan adanya bintang, wa zayyana samaa binujum, yang telah menghias bumi dengan adanya pohon-pohon, wa zayyanal ardo bil asjar, yang telah menghias lautan dengan adanya ombak, wa zayyanal bahro bil amwaj, yang telah menghias Ka'bah Baitullah dengan adanya masjid-masjid, wa zayyanal Ka'bah bil masajid. Salawat salam mudah-mudahan tercurah untuk haribaan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memulai dakwahnya di masjid. Salawat salam untuk keluarga beliau, untuk sang sahabat, untuk para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah, mudah-mudahan kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para alimil ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat yang saya hormati, pengurus Masjid Raudhatul Jannah yang ada di perumahan Taman Walet, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita hadir di sini ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pasti ngomongna campur, aya Sunda, aya Melayu. Yang jelas kita alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah karena di hari ini insya Allah ribuan malaikat, jutaan malaikat, bahkan miliaran malaikat menyaksikan kita. Amin ya Rabbal. Dan insya Allah para malaikat mencatat dan siap menjadikan saksi jaga di hari kiamat bahwa yang hadir di sini, termasuk yang saudara kita tidak hadir tapi ikut berperan dalam pembangunan masjid ini, siap para malaikat untuk menjadi saksi, untuk menjadi pembela-pembela kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena kalau kita lihat sejarah, Ka'bah Baitullah adalah kiblat yang dijadikan Allah di muka bumi untuk menjadikan tempat peribadahan. 2000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Allah sudah memerintahkan malaikat untuk membangun Ka'bah Baitullah. Inilah Ka'bah Baitullah
bangunan tertua yang ada di muka bumi. Maka ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah, apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Adam? Wahai Adam, rehabilitas Ka'bah Baitullah yang sudah tua usianya 2000 tahun. Maka Nabi Adam dari negeri India masyan ila Makkah, jalan kaki dari negeri India ke tanah Makkatul Mukarramah. Untuk apa? Di samping membangun Ka'bah Baitullah ini untuk beribadah, di samping untuk beribadah diperintah membangun Ka'bah Baitullah. Masya Allah, betapa luar biasa terus berdakwah Nabi Adam. Maka usia yang panjang Nabi Adam, kembali Ka'bah mulai usang, mulai lapuk. Putra bungsu Kangjeng Nabi Allah Sis alaihissalam kembali tampil ke depan untuk membangun Ka'bah Baitullah, untuk kembali meremajakan daripada ajaran Islam yang dibawa oleh ayahanda Kangjeng Nabi Adam alaihi salam. Diawali dengan peremajaan masjid, maka Nabi Allah Sis kembali membangun Ka'bah Baitullah. Seiring dengan waktu yang panjang, muncul kemudian Nabi Allah Idris, Nabi Allah Nuh. Terus ini semuanya dakwah diawali dengan pembangunan Ka'bah Baitullah, sampai lahirlah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terusir dari Makkatul Mukarramah, maka hijrah ke Madinatul Munawwarah. Apa yang pertama diperintah oleh Allah untuk sang baginda? Di Madinatul Munawwarah diperintah untuk membangun masjid pertama di Madinah, yaitu Masjid Quba. Inilah perjuangan Islam mulai di masjid-masjid. Maka yang membangun masjid inilah yang meninggikan agama kita, agama Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan itu terus dilanjut. Maka kita bangsa Indonesia tahu negara kita dulu adalah semuanya Hindu Buddha, belum masuk Islam ke bumi Indonesia, termasuk Kristen pun belum masuk ke bumi Indonesia, yang ada Hindu Buddha. Kemudian masuklah ajaran Kristen. Menurut sejarah lebih dulu Kristen yang masuk ke bumi Indonesia daripada Islam. Maka datanglah para pendai-pendai Islam ke bumi Indonesia, Nusantara. Pada saat itu kita tidak pernah mendengar pertumpahan darah dakwahnya pendai kita, tidak pernah mendengar pertempuran, peperangan merebut negeri ini supaya menjadi Islam. Tapi dengan kelembutan, dengan dakwah, dengan senyuman, kemudian dibangunlah masjid-masjid. Di masjid inilah dakwah yang diajarkan oleh para wali-wali Allah dengan kelembutan. Masya Allah, berbondong-bondong masyarakat pada saat itu yang beragama Hindu, beragama Buddha memeluk ajaran agama Islam. Ini diawali di masjid-masjid. Alhamdulillah. Maka jaga masjid, karena pemengkolan akidah itu di situ adanya. Kalau kita kurang menjaga masjid, di situ bakal ada pemengkolan akidah. Tuh kita lihat Ka'bah Baitullah tidak kurang 360 berhala di wilayah Ka'bah Baitullah. Sehingga yang dulu ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam lurus, yang dulu ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menggemparkan, tapi ternyata dipengkolkan akidah oleh seorang pelopor, yaitu
Amr, yaitu Abdullah bin Amr. Amr bin Liha atau bin Luhai. Amr bin Luhai, inilah pelopor pemengkolan akidah di bumi Arab, yaitu di Makkatul Mukarramah sampai kelimesnya di zaman Abu Jahal yang terkenal dengan zaman kejahilian. Nah, inilah pemengkolan akidah juga dimulai di Ka'bah atau di masjid-masjid. Maka jagalah masjid, jangan sampai ada orang-orang yang akan memengkolkan akidah di masjid-masjid. Jelas? Alhamdulillah. Masya Allah, saya tadi ngobrol dengan DKM Masjid Bapak Nurjani atau Bapak Enjoy yang populer. Ini saya tanya berapa habisnya perkiraan, ini diperkirakan 4,5 miliar. Alhamdulillahirobbil. Insya Allah warga di sini membangun masjid Raudatul Jannah. Ada yang mengorbankan tenaganya, pemikirannya, hartanya. Mungkin ibu-ibu ada yang bikin kue untuk yang kerja bakti, ya kan? Masya Allah, insya Allah dengan hanya kue saja ini bisa menolong kita ke sorga. Amin ya robbal. Kok masa Kiai? Dulu ada seorang perempuan, apa kalau sekarang kalau bisa dibawa-bawa teh ya, jablay, pelajur jablay. Haji Pendi nyawan ka jablay heran. Ulah-ulah nyana ge mantan jablay. Ya Allah, itu semua laki-laki di kampung itu hampir rata-rata terpincut semua. Ibu-ibu udah marah semuanya, asal hilang laki-laki suaminya pasti sama itu, asal hilang sama itu. Ya Allah, akhirnya kan semua ibu-ibu sumpah serapah, mencak bahasa Sunda matek jerapaeh gitu ya tajablay. Disumpahan, ya Allah, terus berdoa. Akhirnya memang sudah ajalnya. Jablay itu diumumkan di masjid, mungkin di Masjid Raudatul Jannah mungkin. Berarti kan jablaynya orang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, ibu-ibu nggak ada yang ngucapin innalillahi, semuanya sujud syukur, alhamdulillah. Berarti suami saya aman katanya. Nah, maka ngobrollah masyarakat masing-masing di warung-warung kopi dan sebagainya, ngomongin itu jablay pasti ada di neraka. Di neraka yang mana ya? Kabeh ngarobrolkeun di neraka yang mana ya? Masya Allah. Maka ada seorang kiai kemudian munajat kepada Allah, sholat untuk diperlihatkan nasib jablay di akhirat. Nasib jablay, ya, sholat, Masya Allah, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, maka mimpilah kiai itu. Pasti kiainya juga orang Taman Walet, pasti juga. Sholat, mimpi, ketemu jablay itu, Masya Allah, ada di surga. Aneh, luar biasa. Sampai kiai itu enggak percaya dalam mimpi, kok ini jablay ada di surga, sedangkan kan gambarannya ini di neraka yang mana, tapi ternyata kok ada di surga. Maka ternyata pengen ke surga itu gampang, ngejablay. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah, bangun dari tidur sang kiai merenung, masa sih
Oh, ini mungkin mimpi dari setan. Mungkin mimpi dari setan. Terus munajat lagi kepada Allah. Begitu terus-terusan mimpi lagi. Bener ada di singgasana. Akhirnya si kiai itu ngedeketin nanya, Neng yang bernama itu kan? Iya. Yang dari Kampung Walet itu kan? Taman Walet. Iya, Taman Walet. Yang Jablay itu kiai belaga nggak kenal aja kan, kiai juga pernah nginep di rumah saya. Masya Allah, kayaknya ini kiai enjoy ini ya. Ya Allah ya Rabb, istimewa luar biasa. Sebentar Neng, kok bisa ada di surga? Dia cerita bahwa saya memang betul dulu pelacur, kata orang Jablay, dan saya pun Masya Allah gak membayangkan bakal Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dalam satu waktu di kampung saya ada pembangunan masjid. Terus saya akhirnya terbersit dalam hati ingin membawa makanan untuk yang kerja bakti di masjid. Akhirnya saya mengorbankan waktu, mengorbankan harta, saya cari uang yang halal. Pada saat itu saya bikin kue, dibawalah ke masjid. Setelah itu saya sakit, kemudian meninggal. Masya Allah, malaikat pada saat itu ribut. Malaikatnya ribut. Begitu saya dimasukin ke liang lahat, datang malaikat Munkar wa Nakir menanyakan, "Man rabbuka?" Ya Allah, tanpa diduga kue yang dulu saya bawa ke masjid itu langsung ada jadi orang besar tolak pinggang. Malaikat Munkar wa Nakir ditunjuk-tunjuk, jangan macam-macam nanya orang ini saya saksinya. Langsung dijawab, Allahu Rabbi. Malaikat Munkar wa Nakir bingung pada saat itu. Akhirnya kan unjukkan kepada Allah, ya Allah, ini perempuan Jablay. Makanya saya keras menanya, malaikat Jabaniyah udah antri siap untuk menyeret ke neraka. Tapi ini ada orang gede cangkung, saya juga takut. Siapa orang ini? Ternyata kue yang dulu dibawa ke masjid. Masya Allah, akhirnya kata Allah, udah malaikat nggak usah repot-repot, ampuni aja dosanya. Udah saya ampuni dosanya, udah bawa aja ke surga. Tah dibawa ke surga, eta sababiah kue doang. Apalagi yang menyumbangkan semen, yang menyumbangkan pasir, yang menyumbangkan batu, hanya kue aja. Ini udah menyebabkan dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan begini ibu-ibu, oh udahlah saya mau ngejablay aja lah, nanti tinggal bawa kue aja ke masjid. Jangan. Ini saking besarnya pahala yang kita sumbangkan kepada masjid. Masya Allah, sangat luar biasa. Tuh, jadi kalau kita perhatikan, inilah dosa yang kita pasti setiap hari kita banyak dosa. Kalau kita baca istighfar, belum tentu kita juga diampuni. Kalau kita sholat, belum tentu diterima sholat kita. Tapi sedekah mah sudah pasti. Ya, maka kalau kita pengen dosa ini cepat diampuni Allah, geus lobakeun sedekah ka masjid. Terus waduh Kiai, kenapa baru ngomong sekarang? Ini kan udah kelar masjid. Coba dari kemarin saya tiap hari bawa kue ke sini. Eta bisa-bisa iya ngecor pakai kue. Masjid ini terus kan pembangunan pasti, walaupun hari ini kita meresmikan pembangunan masjid, tapi kita akan terus menjaga dan merawat masjid ini. Ini punya membutuhkan dana. Maka sumbangkeun duit urang ka masjid, ieu pun jang sarana ngabangun, insyaallah diridhoan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di negeri Banten
Dulu ada seorang bayi kecil yang dinamakan oleh ayahandanya ini Pangeran Sabakingking. Pangeran Sabakingking, oleh ayahandanya diberi nama Pangeran Sabakingking. Ayahandanya terus berkelana, berdakwah. Jadi masih kecil ditinggal oleh ayahandanya. Teu nanaon ninggalkeun anak pamajikan mun ridho pamajikan demi tegak agama Allah Subhanahu. Kakek saya dulu punya anak 6 masih kecil-kecil, kemudian bilang sama istrinya, saya mau terus berdakwah ini. Kata istrinya, atas kehendak pribadi atau keinginan atau ada perintah dari Allah? Ada perintah dari Allah. Kata istrinya, saya ridho ikhlas, kita nanti berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Kan mantep luar biasa. Ya kan? Tapi pan ari urang taman walet mah nya nama kawin boga anak hiji 2, kawin deui boga anak hiji 2. Eta mah kahayang jurig tah mah. Ari ngomongna mah bisa ngomong nama ka pamajikan, ieu geus takdir meuneun mah ti Allah. Ya Allah. Nah, setelah di usia 12 tahun sang anak Pangeran Sabakingking oleh ibunya disuruh mencari bapaknya dengan ciri-ciri seperti ini. Bapaknya tinggi, putih, hidungnya mancung, luar biasa, nu jelas lain kos Haji Pendi. Teu akurnya nama hideung kulitna. Hitam manis. Kaset ieu mah. Masya Allah. Akhirnya terus dicari, ketemulah di wilayah Cirebon sesuai dengan tanda-tanda yang diberikan oleh ibunya ini, tanda-tanda ayah kamu. Begitu datang terus coba kumaha cak bapakna nu itu. Kata ayahnya, walaupun kamu mengaku anak saya, kata ibu kamu saya sesuai dengan tanda-tandanya bahwa ini adalah bapaknya, tapi tipikal anak saya ini adalah yang mampu membangun masjid satu malam. Lamun cak bahasa Banten mah mun dia teu bisa ngabangun masjid sapeuting lain anak aing sia mah. Pan teu diaku eta teh. Masya Allah, kalau tidak bisa membangun masjid satu malam bukan anak saya. Karena tanda-tanda anak saya mampu membangun masjid satu malam. Ya Allah, nangis Pangeran Sabakingking. Akhirnya pulang lagi, ditanya sama ibunya, bagaimana Jang? Ketemu enggak bapak? Enggak jelas mah. Pantu jelas. Enggak jelas. Ya Allah, kunaon anu mantak teu jelas. Ari kapanggih wujud jelema nama jelas eta teh tanda-tandana, cuman kata ayah tapi belum mengaku ayah. Bukan anak saya kalau tidak mampu membangun masjid satu malam. Masya Allah, ibunya ditantang seperti itu, bukan mundur, lawan ceng, cak bahasa urang mah. Tah, siapan anak bapak sia? Geus pokona mah didukung ku ibu. Kebetulan ibu punya anak buah jin semua. Masya Allah, ibu nah hebat oreng. Hebat ibu jauh. Ibu punya anak buah jin semua. Maka itu anak buahnya jin dipanggil semua, terus ada yang lagi tidur jin, ada yang lagi tidur dibangunin. Ada apa? Bangun masjid. Masya Allah, ada yang lagi ngopi di warung jin. Ada apa ini? Bangun masjid. Ya Allah, Masya Allah, turun semua jin, yang tidur, yang lagi ngopi, yang lagi makan, semua turun ke masjid. Jadi kalau ada warga Taman Walet nggak ikut membangun masjid, kalah sama jin. Berarti itu mah setan namanya. Ya Allah ya Roh, Masya Allah, istimewa. Terus dikontrol oleh ibunya satu malam. Eta jin sibuk, ada yang bawa batu gotong royong, ada yang bawa ini bawa itu, terus mau istirahat ngelihat
bosnya lagi begini aja, cak jin teh sial aja saya teh bos deui mandor teh daekeun istirahat. Ya Allah, selesai satu malam, Masya Allah, subuh dikumandangkan azan, as-salatu khairum minan naum, Pangeran Sabakingking berkumandang azan. Ayahandanya di wilayah Cirebon menjawab, sadaqta wa barirta wa sodako. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ayahandanya sudah ada di masjid itu. Masya Allah, di Cirebon ini hanya satu langkah ke Banten dari Cirebon dan terdengar azan itu. Tapi warga Taman Walet walaupun rumahnya pinggir masjid, azannya enggak kedenger padahal pakai speaker. Ya Allah, ini dari Cirebon luar biasa kan, hanya satu langkah. La ilaha illallah, dipeluk putranya, engkau adalah putraku wahai Sabakingking, maka ayahanda akan memberikan gelar kepada engkau Hasanuddin. Inilah Pangeran Sultan Hasanuddin, nama kecilnya adalah Pangeran Sabakingking. Masya Allah, maka ayahandanya berkata, wahai Hasanuddin, di mana saja di wilayah Banten, di bumi Banten, di perkampungan mana saja yang membangun masjid, maka itu adalah saudara engkau wahai Hasanuddin. Maka alhamdulillah kita sebagai warga Taman Walet telah membangun masjid Raudatul Jannah. Insya Allah kita tidak perlu malu ketika ziarah ke Banten, karena Pangeran Hasanuddin adalah saudara kita. Amin ya Allah ya Robbal. Tinggal nu teu ilu ngabangun sedih, nu teu ilu ngabangun engke bakalna kan ieu ziarah, misalnya ziarah warga Taman Walet, ai praktek aya anak buah enjoy henteu mere asana dikaluarkeun eta di Banten. Ya Allah, kata sultan, kata ayahanda daripada Sultan Hasanuddin yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon, salah satu anggota Wali Songo. Masya Allah, wahai Hasanuddin, pidatokan dan ucapkan oleh ke masyarakat seluruh wilayah Banten, siapapun yang membangun masjid di tanah Banten, maka itu adalah anakku sendiri. Masya Allah, insya Allah kita ke Cirebon ini tidak perlu malu. Syekh Syarif Hidayatullah akan memeluk kita sebagai putranya. Amin. Syekh Syarif Hidayatullah adalah anggota daripada Wali Songo, maka kita berziarah ke Wali Songo yang manapun, ke Sunan Ampel, ke Sunan Derajat, dan mana saja, insya Allah kita telah membangun masjid Raudatul Jannah akan dipeluk oleh Wali Songo. Amin. Dan wali itu dicintai sang baginda Nabi Muhammad, dan insya Allah kita pun dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dicintai oleh Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita dengan adanya masjid Raudatul Jannah dicintai Allah Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk, masjid ini setelah kita bangun, jaga rawat dengan baik. Jangan sampai ini ada pemengkolan-pemengkolan yang dulu pernah terjadi dalam sejarah di berbagai wilayah. Justru adanya majunya Islam di masjid, juga mundurnya Islam di masjid. Maka pertahankan di masjid ini supaya terus masjid ini sebagai untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, li'ila'i kalimatillah, bukan untuk menginjak agama kita, menginjak nama agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di masjid bisa nama Allah terangkat, di masjid bisa nama Allah terinjak.
maka kita sebagai warga Taman Waleh siap untuk menjaga kelestarian masjid, untuk li'ila'i kalimatillah, insya Allah sampai anak cucu kita, insya Allah rahmat Allah selalu turun di wilayah ini, amin, yang selalu diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apalagi kalau kita nanti setelah meninggal, bahwa ini amal kita ditimbang, yang jelek ditimbang, yang bagus ditimbang. Kalau yang jelek, banyaknya yang jelek pasti ke neraka, banyaknya yang bagus ke sorga. Haji Pendi dipanggil, saudara Haji Pendi maju, masya Allah, ngageter aja nah. Akhirnya kan ditimbang amal-amal bagusnya, masya Allah, karena tukang sholat, tukang ngaji, ini amalnya sampai 50 ton. Ya Allah ya Roh. Timbang amal jeleknya, begitu ditimbang ada 100 ton. Ya Allah, kok ini bisa ada banyak amal? Atau setiap ada janda disuiti sama dia makan, astagfirullahaladzim. Cuma bro, biasa. Tuh, akhirnya kan 100 ton. Jelas Haji Pendi kan harus diseret ke neraka kan? Ya Allah, nangis Haji Pendi. Kata Haji Pendi, malaikat jangan dulu saya dibuang ke neraka. Kenapa? Saya mau cari amal. Loh, kan sudah putus amal. Idza mata ibnu Adam, ketika manusia meninggal, in qata'a amalu, kita putus amal kita, sholat kita putus, puasa kita putus karena enggak bisa melakukan sholat. Ada enggak warga Taman Waleh yang udah meninggal bangun lagi sholat? Ada enggak? Yang udah meninggal bangun ngebangunin yang sahur, ada enggak? Lamun Haji Pendi paeh laju hudang-hudangkeun sahur aturi lalumpatan kabeh, lari semua. Juri Haji Pendi ada. Ngomong lagi juri Haji Pendi, ya kan? Masya Allah, itu yang dimaksud in qata'a amalu. Kan ulah sakitu doang ngaji na teruskeun illa min salas, kecuali ada 3 pahala yang tidak akan terputus. Sodakotin jariyah, harta kita dipakai membangun masjid, walaupun kitanya sudah meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Alhamdulillah. Dipakai membangun majelis taklim, pondok pesantren, pahalanya akan selalu mengalir. Maka kata Haji Pendi, saya mau cari amal, datang ke masjid Raudatul Jannah. Kata panitianya, nggak ada paku Haji Pendi nempel di sini. Nya Joy, ayo rahasia. Nggak ada nyumbang pasir, nggak ada nyumbang semen. Akhirnya kan nggak ada aliran pahala. Masya Allah, nyari kemana-mana nggak ada. Oh, mungkin di masjid setempat di kampungnya sendiri. Hasbunallah, datang ke masjid, kata panitianya boro-boro nyumbang, yang ada juga diambilin. Ya Allah, akhirnya kan sedih luar biasa. Tapi orang yang pernah membangun masjid, pondok pesantren, majelis taklim, walaupun kita sudah meninggal 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan mungkin bisa 1.000.000 tahun, aliran pahala dari harta yang dulu kita sumbangkan terus akan mengalir. Maka kalau pengen tahu calon konglomerat alam akhirat, inilah orang yang selalu membangun sarana agama, mengorbankan hartanya untuk masjid. Alhamdulillah. Iya, insya Allah yang ada di sini semua adalah calon konglomerat akhirat. Amin ya Rabbal. Tidak perlu kita bersedih di dunia, walaupun di PHK kerjaannya, walaupun merosot perusahaannya, walaupun imah iya rada dengdeng, bocor, enggak kebetulin. Tidak perlu bersedih, karena berapa sih lamanya waktu kita hidup di dunia. Yang harus kita perhatikan, tidak ada ujungnya nanti kehidupan kita di alam barzah, di alam kubur, dan terus berlanjut ke alam akhirat abadal abidin, wadah rodahirin wa amadal amidin. Betapa untungnya
kita hanya waktu mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun masa hidup kita sekarang di dunia, tapi alhamdulillah di alam akhirat kita berbahagia di surga Allah Subhanahu wa taala dengan sababia membangun masjid Raudatul Jannah. Akhirnya Haji Pendi nasibnya sengsara karena nggak pernah nyumbang ke masjid. Kata malaikat Jabaniyah, udah nggak kagok, saya buang aja ke neraka. Masya Allah, akhirnya raga ke neraka. Datang guru kita Bah Uji, guru kita datang, ya Allah Jabaniyah, iya tadi saya lihat Haji Pendi di sini. Iya, kemana? Udah saya buang ke neraka. Macam-macam aja ambil, diambil lagi. Karena ada guru kita cuman udah hitam. Atuh ngaranna ge kabelem. Ya Allah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari ini kita bersyukur kepada Allah, Masjid Raudatul Jannah telah selesai dan telah rampung, dan kita janji dalam hati insya Allah kita merawat, menjaga masjid ini dan mentakmirkan masjid melalui pengamalan-pengamalan. Mudah-mudahan harta kita, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita yang sudah kita korbankan ke Masjid Raudatul Jannah ini menjadi saksi jaga di alam akhirat. Dan insya Allah para malaikat Allah siap untuk membela kita, karena semua menyaksikan kita di sini bahwa warga Taman Walet telah berjuang menegakkan agama Allah, meninggikan agama Allah dengan pembangunan Masjid Raudatul Jannah. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni, amin. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kasih sayang oleh Allah, amin. Mudah-mudahan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, amin. Setiap langkah kita selalu ada bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Ummil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah bi barakati Masjidi Raudatil Jannah bi qaryati Taman Walet. Ighfir lana ya Allah dzunubana, ighfir lana ya Allah dzunubana, waqsib anna karubatina, waqsib anna karubatina. Allahumma ya Allah bisababi ya Allah bi barakati bidai Masjid Raudatil Jannah fi hadzal makan fi qaryati Taman Walet. Ighfir lana ya Allah dzunubana, waqsib anna karubatina, warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah, warzuqna ya Allah khairai dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah bi barakati bina'i Masjid Raudatil Jannah fi hadzal makan qaryati Kampung Walet, hasil maqasidana bil khair, hasil maqasidana bil khair, muradana bil khair, muradal muslimina bil khair. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.